Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Siapa di sini bre yang kecewa sama RTX 5050? Nah, sebagai Vega dengan branding Kerehore, performanya banyak dapat kritik karena ya bisa dibilang RTX 5050 cuma RTX 4060 yang dikasih DLSS 4. Nah, mungkin Vega ini bre bisa jadi alternatif buat kalian yang budgetnya terbatas tapi pengen dapat performa gaming setara GPU mid-range. Ini adalah Radeon RX 9060 XT dengan VRAM 8GB. Kalian bisa dapetin mulai dari 5 jutaan di marketplace buat yang merek Sapphire. Kalau yang Asus Prime ini ya rada mahal emang bre. Harganya di 6,7 juta gitu ya. Udah setara RTX 9060 XT yang VRAM-nya 16GB dari merek SFX atau setara 5060 Ti yang VRAM-nya 8GB dari Zotac lah. Singkatnya bre, harga RX 9060 XT yang 8GB VRAM ini cuma lebih mahal 400 sampai 500 ribu dari RTX 5050 yang dibanderol kisaran 4,7 jutaan. Seberapa menggiurkannya sih RX 9060 XT ini? Nih aku kasih bocoran ya grafik skornya. Udah setara RTX 5060 Ti yang VRAM-nya 16GB itu pak. Tahu nggak berapa harga RTX 5060 Ti 16GB itu? 7 jutaan. Ini bakal menarik banget sih ya buat dibahas. Ya udahlah, nggak usah lama-lama bre. Langsung aja kita masuk ke video reviewnya Asus Prime Radeon RX 9060 XT 8GB. Ngelihat secara desainnya bre, ini ciri khasnya Asus Prime yang tetap gagah walau varian entry level dengan finishing hitam legam ya. Ketiga kipas yang ini udah pakai teknologi axial tech fan yang bisa kasih tekanan udara lebih tinggi ketimbang kipas konvensional. Di sisi belakang tentu udah dikasih backplate yang memanjang di keseluruhan bodinya ini bre. Ada sedikit lubang ventilasi di backplate-nya buat kasih airflow tambahan dari sisi bawah GPU. Tapi nih buat display outputnya agak minimalis nih ya. Cuma dikasih 2 buah display port 2.1 dan juga 1 buah port HDMI 2.1 juga. Fitur dual BIOS khasnya Asus juga tetap tersedia ya. Tapi memang buat penempatan switch-nya tuh agak aneh sih bre ya. Beda sama unit Asus Prime yang RTX 5060 Ti tempo hari yang pernah kita review. BTW bre, nanti selama pengujian kita pakai yang performance mode aja. Kita nggak tertarik yang quiet mode. Soal spesifikasi, Radeon RX 9060 XT pakai arsitektur RDNA 4 dengan codename Strike Point. Fabrikasi chipnya itu di 4 nanometer dari TSMC. VGA ini punya 32 compute unit dengan jumlah shader sebanyak 2048 unit. Masih sama ya kayak pendahulunya itu RX 7600 XT. Kalau buat boost clock-nya itu up to 3130 MHz bre. Ya meningkat sekitar 13% lah dari pendahulunya. Salah satu faktornya ya karena memang interface-nya udah support PCIe 5x16. Jadi walaupun masih pakai tipe memori GDDR6 dengan VRAM 8GB, bandwidth VGA-nya tuh meningkat cukup signifikan dari RX 7600 XT bre. 288 Gbps berbanding 322 Gbps. Tapi memang VRAM 8GB ini ya udah pasti ya di masa depan bakal keblabakan ya. Khususnya buat main game modern yang punya tekstur cukup kompleks. Jadi ya aku langsung aja saranin ke kalian buat ambil yang VRAM-nya 16GB aja kalau mau feature proof lah. Tapi balik lagi ke video ini ya, kita bakal fokus yang variannya 8GB aja karena memang dapat pinjamannya unitnya ya yang baru ini gitu loh. Kalau buat TDP VGA ini klaimnya tuh up to 150 watt dengan rekomendasi power supply cukup rendah di 450 watt bre. Tapi lagi-lagi aku bakal remind ulang ya, kalau kalian baru mau ngerakit PC langsung aja beli PSU yang kapasitasnya tuh lebih gede lah. Semisal 750 watt lah. Lagi-lagi alasannya ya buat feature proof bre, buat masa depan. Kalau bisa ya sekalian PSU-nya yang udah ATX 3.1 atau PCIe 5 ready. Biar kalau upgrade ke RTX series aman lah gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan performanya. Tapi sebelum itu bre, kita mau kasih tahu dulu test bench yang kita pakai buat ngetes VGA ini itu pakai PC editor kita sebagai pengujiannya lah gitu loh. Sekalian editor kita tuh pakai buat daily drive sampai VGA ini dijemput. Prosesornya tuh pakai Intel Core i5 13600K, mobonya tuh TUF Gaming B760 Gaming plus Wi-Fi, RAM-nya 32GB dual channel DDR5 6400 MB transfer per second dari T-Force Delta, SSD-nya juga dari T-Force G70 kapasitasnya 1TB. Colornya pakai all-in-one 240mm, PSU-nya FSP Hydro G Pro yang 1000W dan buat casingnya pakai Deepcool CC560 dan ini buat performanya bre. Kita nggak bohong kan kalau RX
9060 X 8GB ini performanya bisa setara sama RTX 5060 Ti yang 16GB. Setidaknya di pengujian DirectX 11 dan juga DirectX 12 Bre. Kalau udah pengujian ray tracing emang ya masih kalah ya, tapi nggak terlalu jauh kok. Kalau diadu sama Intel Arc B580 yang masih jadi alternatif hangat buat VGA Carrera, VGA ini masih 15% lebih kenceng Bre. Terus kalau diadu sama pendahulunya yaitu RX 7600 X 16GB, perbedaan performanya sampai 26%. Sedangkan kalau diadu line up Carrera dari kubu hijau yaitu RTX 5050, jelas ya dibabat abis sama VGA ini Bre. Jadi VGA ini memang posisinya tuh sudah pasti di atasnya RTX 5050. Dan karena ini sampel VGA dari Asus, kita cobain juga fitur overclockingnya yang ada di aplikasi GPU Tweak 3. Ini buat orang awam simple banget kok ya kalau mau pakai preset overclocking yang tersedia di aplikasinya. Kalian tinggal satu kali klik aja langsung aktif tuh ya OC-nya. Tapi kita lihat dulu lah Bre untuk detail performa dan lain sebagainya. Ternyata Bre dari segi performa ya peningkatannya kurang begitu menggiurkan. Maksimalnya cuma dapat peningkatan 1,9% aja. Padahal dari segi TDP tuh naik lumayan loh, sekitar 17 watt atau sekitar 9%. Fan speednya juga lumayan naik ya, nambah 130 RPM atau sekitar 7%. Karena kurang puas sama preset overclock yang disediakan GPU Tweak 3 ini, kita coba pakai preset sendirilah. Power targetnya kita mentokin jadi 110, GPU clocknya mentokin 1000 Hz, tapi buat memory clocknya cukup tambahin 2000 MHz Bre. Buat hasil performa sintetisnya lumayan wangi nih ya, bahkan bisa tembus 5,4% improvement. Tapi memang ya TDP yang disedot tetap sama kayak preset OC tadi. Sedangkan suhunya itu lebih adem dari preset OC ya, bahkan lebih mirip sama mode defaultnya. Padahal dari segi fan speed lebih pelan dari preset OC-nya loh. Agak anomali memang ya. Ya cukup segitu aja lah ya segmen otak-atik VGA-nya yang bisa kita sajikan ke kalian. Kalau mau lebih in-depth lagi silahkan kalian pantau aja YouTube-nya Pak Alfa Jonathan lah ya. Nah sekarang kita mau lanjut ngebahas performa VGA-nya. Tapi sebelum itu kita kembalikan lagi ke settingan mode defaultnya ya Bre ya. Soal omongan VGA-nya AMD ampas buat produktivitas, ternyata ada benernya juga ya. Tapi ada salahnya juga. Benernya tentu soal produktivitas yang berkaitan dengan AI. Soalnya pas kita generate image, VGA ini perlu waktu 7 detik lebih buat generate satu image. Sedangkan RTX 5060 Ti 16GB cuma butuh 3 detik aja. BTW resolusinya tuh udah kita turunin ke 512 x 512 pixel aja loh Bre. Sedangkan pas kita tes di RTX 5060 Ti 16GB, resolusinya tuh di 1024 x 1024 pixel. AMD Radeon ampas buat produktivitas juga berlaku buat 3D creation ya. Urusan 3D nih ya. Ternyata Radeon memang ya kurang aja gitu loh. Bahkan di aplikasi Blender yang biasa kita pakai masih belum terdeteksi Bre. Nah soal produktivitas AMD ampas adalah pernyataan yang salah. Karena VGA ini buat editing video masih sangat mumpuni, setidaknya kalau pakai aplikasi Adobe Premiere Pro terbaru 2026. Buat preview memang lebih banyak CPU yang kerja, jadi wajar preview 4K lancar jaya. Tapi buat renderingnya ini masih setara sama RTX 5060 Ti 16GB itu loh. Video 4K durasinya 10 menit bisa kelar kurang dari 4 menit Bre. Sedangkan video 1080p durasinya 10 menit juga cukup butuh waktu 1 menit 13 detik waktu rendernya itu udah beres. Jadi buat editing video ini bisa, 3D rendering AI kuring gitu ya. Sekarang saatnya di pengujian yang paling ditunggu-tunggu para fanboy AMD, apalagi kalau bukan gaming testnya. Total ada 9 game yang kita tes karena Doom The Dark Age entah kenapa black screen terus. Anomali apa lagi nih Bre? Padahal ya Bre ya, udah pakai driver AMD Radeon terbaru. Semua game kita tes di resolusi 2K dengan preset rata kanan tentunya. Pertama ada game Monster Hunter Wilds. Performa FSR 4-nya bener-bener menjadi ya Bre ya. Walau dengan ray tracing high, FPS-nya tuh masih tembus 140-an lah. Sedangkan kalau tanpa FSR itu cuma dapat 62 FPS. Terus ada Cyberpunk 2077, kita tes tanpa ray tracing di sini. Walau udah pakai FSR 4, tetap aja kami rasa performanya kurang satisfying karena masih di bawah 100 FPS. Buat main Black Myth Wukong gimana nih bang? Tanpa ray tracing ternyata masih cukup berat buat VGA ini Bre. Di resolusi 2K itu masih di bawah 60 FPS rata-ratanya. Jadi kalau mau lebih enjoy lagi ya turunin ke 1080p lah, karena masih bisa dapat 70 FPS di preset sinematik. Kalau buat main game Hogwarts Legacy yang belum support FSR 4, performanya ada di 80an FPS di settingan ultra tanpa ray tracing. Terus di Horizon Zero Dawn, VGA ini masih sangat ajib dengan performa di kisaran 160 FPS kalau aktifin FSR. Selanjutnya di game Forza Horizon 5 kita tes di preset
ekstrim dengan ray tracing high, hasilnya masih tembus ratusan FPS walau tanpa FSR. Next, kita main game Delta Force di preset ultra pakai FSR balance, hasilnya dapat 117 FPS rata-ratanya. Kalau di CS2 dengan preset high dan FSR balance, FPS-nya tuh masih tumpah ruah di atas 260 FPS. Terakhir ada Dota 2 yang kita tes di preset rata kanan, masih mendekati 180 FPS, bre. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 5,1 juta ya, RX 9060 XT 8GB ini bisa jadi opsi yang sangat menarik banget ya. Ini menarik banget pol-polan parah ya ketimbang RTX 5050 yang udah jelas performanya cukup memprihatinkan itu. Tapi buat main game sama ngedit video, performanya ini di atas RTX 5050. Sebenarnya ada RTX 5060 8GB yang harganya di 5,5 juta. Tapi dengan performa yang udah kita sajikan tadi, jelas ya RTX 5060 bukan lawan yang sepadan buat RX 9060 XT ini. Aku pribadi penasaran banget ya sama RX 9060 XT yang VRAM-nya 16GB tadi, bre. Soalnya yang VRAM 8GB aja udah sangat mencengangkan ya buat RTX 5060 Ti 16GB gitu lah. Udah kebayangan, bre, semengerikan apa performa RX 9060 XT yang 16GB VRAM-nya gitu loh. Ya semoga aja kita segera dapat unit pinjamannya gitu. Tapi perlu diperhatikan juga bahwasannya memang VGA Radeon itu menurutku pribadi itu lebih cocok buat gaming karena gamingnya lumayan juga ya. Dan kalau buat kalian yang memang fokus untuk 3D creation ataupun per AI-an duniawi, mungkin ini agak sedikit kerepotan, bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai opini kalian? Coba dah komen di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.